terjebak di sini karena saya nanti menunggu kesempatan berikut dan saya siap membongkar yang namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena saya punya follow the money, flowchart, didukung dengan alat bukti, bukan katanya-katanya. Saya tahu siapa seperti Yulianti Tatar, itu mantan petinggi BI, dia membidanin apa dan dia pernah juga ribut dengan saya karena grand design untuk menyingkirkan saya. Saya tahu Joko Priatno, Pak Joko Priatno, Anda pernah blacklist di BI, Anda melindungi Bang Panin, Anda pernah saya usir dari Bang Panin. Ini Lilik Marto, Anda komisaris Pak Erianto, komisaris independen, Anda saya laporkan, Anda diam saja. Anda itu dia angkat oleh Bang Panin dari mantan pejabat BI sebagai komisaris independen. Nah, satu lagi, Ketut Antonius, Anda sebagai direktur kepatuhan, seharusnya Anda orang pertama yang lapor ke BI karena Anda melindungi. Anda sudah membuat yang namanya notaran palsu untuk membohongi publik. Silakan Pak Ketut. Saya juga akan tuntut Anda. Itu Pak. Dari saya sambutannya. Baik. Ya, ini baru sekedar sambutan. Secuil ya. Secuil saja. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Saya masih banyak alat bukti dan saya tetap berjalan dengan insya Allah dengan LPK. Karena kita tadi juga memang lembaga resmi. Sekali lagi saya tutup, mudah-mudahan hari ini adalah Allah membuka pintu buat kita semua untuk mengangkat semua kejoliman karena kita mencari kebenaran yang hakiki. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doanya dari Gus Nur, dari semua yang ada di sini. Karena kami di sini hanya mencari ridha Allah. Ya, sesuai dengan posisi saya, Pak. Satu pertanyaan saja, Siap. Pak Lili ya, satu atau dua lah. Ya, pertama, berarti ini dirampok ini intinya ini. Siap, itu dirampok. Dirampok secara sistematis ya? Ya, secara sistematik. Karena sudah ada desain, Pak. Karena apa? Yang namanya restrukturisasi itu jelas harus. Yang namanya reschedule juga harus. Tapi yang namanya lelang itu harus diinformasikan. Karena di OJK itu ada undang-undang perlindungan konsumen ada. Harus transparan kepada semua konsumen bank. Ada, Pak. Harus ada. Apapun yang dikerjakan bank harus dikasih tahu kepada nasabahnya. Harus ada perlindungan konsumen. Sekarang kita fokus ke Bu Patoka karena antum orang Panin kan. Ya. Gimana ini Bu Patoka ini apa benar-benar didolimi, apa benar-benar wan prestasi atau bagaimana? Tidak, secara fakta hukum dan bukti itu udah didolimi dari awal, Pak. Karena apa? Pengumuman lelang di KPNL tidak sesuai dengan rekening koran. Rekening koran itu tidak ada yang namanya macet. Tapi tiba-tiba kok tanggal 25 itu Februari ada. Saya tadi tanya dengan orang Bang Panin. Anda sebagai pejabat Bang Panin coba lihat rekening koran ini. Tidak berani jawab. Saya tidak tahu. Anda kalau tidak tahu menjawab bahwa ini kolektibilitas kredit, namanya kualitas aktiva produktif, jangan jadi bankers. Saya tahu Anda tidak boleh jawab oleh direksi. Siap, pokoknya Anda saya panggil nanti ke Polres. Oh begitu. Ya, karena kita sinergi membantu penyidik. Baik. Gitu loh Pak. Kita akan menyetop kejoliman ini di mana-mana. Ini jelas kalau Ibu Patoka, saya sudah datang ke lapangan. Ya, itu jelas itu udah didolimi dari awal. Dari awal, Pak. Jadi secara data memang didolimi ya. Memang didolimi. Udah ada green design itu sengaja untuk ngambil asetnya berarti ya. Terus katanya diblokir, itu salah. Pada saat mau membayar itu tidak perlu diblokir karena ada namanya dia bilang ada standing instruction payment. Itu adalah otomatis harus didebat. Tapi dalam hal ini itu sudah pidana juga. Kenapa? Bu Patoka tidak pernah tanda tangan standing instruction. Standing instruction itu mendebet secara otomatis kepada pemilik rekening. Harus ada persetujuannya. Saya tanya tidak pernah ada, kan gitu. Oke, saya wave dulu itu, saya skip. Kalau ada standing instruction, kenapa tidak didebat? Kenapa diblokir? Kenapa itu? Satu. Kedua, kenapa yang nama standing instruction berubah-ubah dari pokok cicilan yang ada di payment schedule ya, Bu? Itu kan harusnya lengkap. Sekian, tapi kenapa dicutil? 750.000, 1 juta. Itu bagaimana menentukan kolektibilitas kreditnya menurut peraturan OJK. Itu sulit, Pak. Karena itu tidak seperti itu aturannya, gitu. Dan tadi saya juga tanyakan, itu tidak bisa disembunyikan karena itu ada namanya nominatif kredit. Di situ nanti jejaknya. Harus ada, semua bank ada. Itu aturan sudah ditentukan oleh OJK. Maka insya Allah saya bilang, kalau ibu bapak-bapak sekalian berkenan nanti kita kumpulkan, insya Allah kita akan jalan itu dengan tindak pidana undang-undang perbankan yang sudah dieksekusi. Kalau kita bisa buktiin tindak pidana perbankan, batal demi hukum karena dari awalnya sudah ada cacat di situ, Pak. Itu pengalaman saya dengan kasus Banjarmasin. Sudah ya. Gimana Banjarmasin? Banjarmasin begini, ini udah macet. Ya, udah macet. Dia asetnya ada di Jakarta 2M. Dieksekusi cuma 400 juta.
Oke. Yang beli itu orang-orang Bank Panin, Pak. Dibeli pun itu dari rekening giro, ditransfer dari Panin Lampung ke Panin Palmerah masuk ke Banjarmasin. Oke. Nah, aktenya semua itu akte kuasa beli itu palsu, Pak. Palsu. Ya, ini seperti ini. Timbul unmoney mau dieksekusi segala macam, kami terbang dengan Pak Oktavianus. Sebelumnya saya terbang dulu ke pengadilan sebelum dengan Pak Oktavianus saya gelar ini. Saya katakan Pak Hakim, silakan Pak Hakim kalau mau eksekusi Anda nanti akan tergulung. Ini tindak pidana penerbangan sudah ada. Ini rekomendasi dari Bank Indonesia sudah ada bahwa memang benar terjadi tindak pidana perbankan. Anda kalau mau eksekusi silakan. Tidak berani, Pak. Nah, terakhir kemarin tahun 2002 tahun lalu, Pak ya, sebelum Covid, mau dieksekusi lagi. Kami datang ke Polda Banjarmasin, kami datang ke Penin, tidak berani eksekusi lagi. Sampai hari ini, itu tanah Gunung Kumpul. Sama satu lagi sebetulnya, dia ada pengembalian aset nanti yang harus dia terima 600 juta karena perampasan tadi. Oke. Dengan nilai taksasi yang tidak sesuai. Nilai taksasi itu rasanya nilai taksasi awal.